Shalom teman-teman. Udah pernah baca buku Raditya Dika yang judulnya Ubur-ubur lembur enggak? Ya, dari judulnya kita tahu, atau juga dari penulisnya kita tahu bahwa ini genrenya komedi. Karena memang buku itu dituliskan menggunakan rumus komedi, tragedi plus waktu. Ada begitu banyak tragedi dalam hidup, tapi kalau kita sudah berdamai, ada waktu di mana kita bisa tenang, kita bisa melihat bahwa kadang-kadang itu lucu. Ada situasi-situasi unik yang menjadi pembelajaran dalam hidup. Bahkan hal-hal yang tidak menyenangkan sekalipun, kalau kita bisa memaknainya kembali, menghayati, merenungkannya, bahkan melihat diri kita hari ini, kita tahu persis bahwa ya segala sesuatu terjadi bukan tanpa alasan, bukan? Nah, kembali ke bukunya Raditya Dika yang judulnya Ubur-ubur lembur, ada satu bagian yang aku senang banget. Di halaman 22, kalau teman-teman punya bukunya, buka deh bab pada sebuah kebun binatang. Kalau belum punya, bisa pinjam punya teman, atau mungkin satu waktu bisa beli, atau bisa dengerin aja dulu. Itu partnya yang aku suka, itu kayak ada dialog begitu. Jadi dialognya bicara begini. Lo berapa kali patah hati? Berkali-kali. Dan gue memakai bekas luka gue dengan bangga. Bekas luka? Iya. Kayak lo abis jatuh atau ketusuk pisau, pasti ada bekas luka kan? Gue pakai semua bekas luka patah hati gue dengan bangga, sebagai pengingat bahwa gue pernah melalui semua dan masih hidup. Keren gak? Teman-teman, dialog ini sebenarnya memikat. Aku tertarik banget karena seringkali kita menafikan, menyingkirkan, tidak mau mengakui bahwa kita patah hati. Lalu kadang-kadang kita merasa bahwa kita orang paling sedih sedunia, orang yang tidak lagi dianggap akibat berbagai macam hal, termasuk ketika kita berpikir bahwa kita tidak lagi dicintai. Tapi ternyata patah hati itu bisa jadi bekas luka yang kita bisa banggakan. Kayak yang tadi buku itu bilang, gue pakai semua bekas luka patah hati gue dengan bangga, sebagai pengingat bahwa gue pernah melalui semua dan masih hidup. Sampai saat ini, berapa kali kita patah hati? Ada lagu yang bilang, terlatih patah hati, sampai lupa seberapa dalamnya kita pernah disakiti. Ada satu lagi yang mau aku ingetin buat teman-teman. Selain memang kita bisa gunakan semua bekas luka kita, patah hati kita, sebagai sebuah kebanggaan bahwa kita pernah dan kita bisa melalui hal-hal tersebut. Sebelum istirahat, teman-teman perlu ingat bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, jugalah Tuhan yang dekat dengan orang-orang yang patah hati. Mazmur pasal 34 ayat 18 bilang, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 147 ayat 3 juga bilang, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Jadi sebelum teman-teman juga aku sampai pada momen kita bangga dengan semua bekas luka yang ada pada diri kita, dengan semua patah hati yang berhasil kita lalui, teman-teman perlu ingat, di saat-saat kita terpuruk, Tuhan yang membalut luka kita supaya kita gak jadi manusia yang buruk. Tuhan yang kemudian sangat dekat dengan kita sehingga Ia menyembuhkan kita. Dalam rasa hati yang remuk redam,
Kita seringkali berpikir bahwa Tuhan jauh dari kita. Padahal enggak, teman-teman. Jadi sebelum istirahat malam ini, teman-teman perlu ingat itu, bahwa rengkuh dan rangkul patah hati itu karena Tuhan juga merengkuh dan merangkul kita. Dia enggak pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Jadi teman-teman, apapun yang bikin teman-teman patah hati, teman-teman gak apa-apa sedih, tapi bangkit lagi ya. Ingat bahwa Tuhan gak jauh dari kita, dan semua bekas luka kita akan kita tampilkan dalam sebuah kebanggaan ketika kita kemudian menjadi orang-orang yang mau bangkit kembali, melanjutkan tugas tanggung jawab kita, memuliakan nama Tuhan. Masa depan penuh pengharapan dijaminkannya buat teman-teman, buat kita semua. Selamat beristirahat teman-teman. Sampai jumpa di perteduhan selanjutnya.